Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dalam menghadiri desiminasi saya tentang budaya positif. Berikut ini adalah hasil selama saya melakukan pembelajaran di Guru Penggerak Angkatan 8. Di sini kita akan belajar tentang budaya positif. Nah, sebelum kita belajar, mungkin Bapak Ibu guru kita sudah mempelajari tentang bagaimana suatu budaya, suatu kegiatan yang terutamanya kegiatan positif. Untuk di sini budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif di sekolah tidak dapat diciptakan secara instan ya. Jadi dalam membuat atau membentuk suatu budaya itu kita harus membutuhkan penerapan, tuntunan serta teladan dari seorang guru. Kalau kita seorang guru, kita memerlukan teladan dari seorang kepala sekolah. Kalau seorang murid memerlukan teladan dari seorang guru. Dan diharapkan budaya itu tumbuh dengan kesadarannya sendiri, bukan paksaan. Dan bukan paksaan dari seorang guru, kalau seorang guru bukan paksaan dari seorang kepala sekolah. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan budaya positif, kita memerlukan adanya disiplin positif. Mungkin Bapak Ibu pernah, setiap kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu? Kalau kita mengenai disiplin, teratur, berjalan lancar, taat. Nah, untuk melakukan itu, pasti kita pernah berpikir gimana supaya tertib, gimana lancar. Kita pasti akan melakukan suatu tindakan. Kira-kira tindakan apa yang bisa kita lakukan supaya anak tertib, supaya anak teratur? Kita bisa memberikan apa? Contoh Aturan. Memberikan suatu tata tertib. Nah, reward. Sekarang mari kita bahas tentang konsep disiplin positif dan motivasi. Kenapa seseorang melakukan disiplin positif? Nah, disiplin positif di sini kita bedakan dengan yang aturan, kita bedakan dengan yang tata tertib. Karena apa? Disiplin positif di sini adalah cara penerapan disiplin yang ini mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Biasanya kita yang terlintas kalau disiplin itu pasti kita mikirnya, oh tertib, taat aturan. Iya, tapi caranya bagaimana supaya anak itu bisa tertib, bisa taat aturan. Nah, ini dia supaya gimana? Bertanggung jawab dan sadar terhadap dirinya sendiri untuk melakukan kegiatan tersebut. Selanjutnya ini lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dia dapat mengontrol dirinya sendiri. Selanjutnya dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, dari motivasi dalam dirinya, bukan karena paksaan. Kalau aturan berarti kan anak terpaksa mematuhi aturan. Misalkan anak harus datang pukul 7, itu yang membuat aturan siapa? Kita. Berarti anak mungkin terpaksa datang pukul 7, harus mengerjakan PR. Yang membuat itu siapa? Kita, guru. Anak terpaksa mengerjakan PR, tapi bukan dari dalam dirinya sendiri. Atau ujian. Nah, ternyata ujian itu juga tidak berdampak baik juga kepada anak. Karena apa? Misalkan anak yang datang pagi, kita selalu memberi pujian. Tapi ketika dia datang terlambat, mungkin kita akan nyepeleknya atau kok kamu datang terlambat, biasanya datang pagi. Jadi menjadikan dia apa? Pujian yang kita berikan, kok tiba-tiba ketika dia tidak mendapat pujian, dia akan merasa bagaimana?
sedih, merasa kecewa. Aku datang pagi dapat pujian, giliran aku terlambat nggak dipuji atau nggak ditanyakan apa. Nah itu ternyata juga bukan memberikan dampak yang baik. Itu juga malah membuat gimana ya, anak melakukan itu hanya untuk mendapat pujian. Selanjutnya hukuman. Misalkan anak nggak memakai sepatu hitam, kita langsung memberikan hukuman. Ayo copot sepatumu, selama di kelas nggak boleh pakai sepatu. Nah dia akan taat karena apa? Dia mendapat hukuman. Nah itu yang harus kita hindari. Disiplin positif di sini bukan memberikan hukuman, bukan memberikan pujian yang berlebih, bukan memaksa kepada anak. Biar anak itu tumbuh dengan sendirinya dengan melakukan hal yang taat aturan tapi sesuai dengan dirinya sendiri. Nah, seseorang melakukan sesuatu itu pasti ada motivasi. Nah, di sini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Untuk motivasi eksternal itu berasal dari luar dirinya. Yang pertama, mungkin anak itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalkan setiap Senin kita mewajibkan anak memakai seragam. Nah, anak memakai seragam itu tujuannya apa? Misalkan ini, pasti anak menghindari yang namanya hukuman. Karena anak takut untuk bila mendapatkan hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misalkan anak yang sering juara 1. Nah, dia motivasinya itu berbeda. Jadi, kenapa dia pintar, pengen gini-gini? Karena motivasinya satu, supaya aku mendapat penghargaan dari orang lain, supaya aku dipuji orang tuaku, supaya aku dipuji bapak ibu guruku. Jadi bukan karena keinginan sendiri. Tapi jika suatu saat dia gagal, tidak mendapat imbalan atau tidak mendapat penghargaan, dia akan merasa kecewa. Nah, ini yang harus kita hindari. Selanjutnya yang motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan kita menyuruh anak, kamu harus bisa menyanyi. Nah, dia menyanyi bagus, nyanyi ini karena apa? Hanya untuk memberikan kesenangan bagi yang mereka inginkan. Misalkan orang tua menginginkan anak penyanyi, dia jadi penyanyi karena keinginan orang tua. Anak mau maju ke depan karena keinginan gurunya, bukan kehendaknya sendiri. Ini motivasi eksternal. Kenapa seseorang melakukan perilaku seperti itu? Selanjutnya motivasi yang kedua, yaitu motivasi internal. Jadi motivasi yang ada dalam diri anak tersebut. Nah, kenapa mereka melakukan seperti itu? Kalau motivasi internal, jadi ini, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita mau menjadi yang mereka inginkan, tapi itu sudah bagaimana? Sudah kita yang inginkan juga. Jadi sesuai dengan menghargai diri kita sendiri. Nah, selanjutnya ini juga untuk menghindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalisir itu motivasi eksternal dalam diri murid. Jadi kadang kita memberikan penghargaan ya kepada anak, oh kamu gini-gini. Yang biasanya bagi anak yang pintar, kita sering memberikan pujian, sering memberikan reward. Ternyata itu juga tidak baik, itu memberikan dampak yang negatif juga. Karena kalau keseringan kita memberikan reward, suatu saat kalau kita tidak memberikan, dia akan mengharap, aku iso kok tidak diberikan penghargaan. Dia kan jadi apa? Kecewa karena kebiasaan tadi. Nah, ternyata selama ini yang dikiranya kita itu baik, ternyata yang dikira kita itu benar, ternyata itu malah menyakiti perasaan murid tanpa kita sadari. Nah, dalam menjalankan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah, bila ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu di sekolah pasti ada aturan, tata tertib.
Nah, biasa yang tertib. Nah, biasa yang kita lakukan dalam menegakkan aturan itu biasanya kita menggunakan yang mana? Kira-kira Bapak Ibu? Apakah hukuman, konsekuensi, atau restitusi? Jangan dilihat dari pengertiannya dulu. Hukuman. Biasanya yang sering kita lakukan Hukuman. Nah, kita akan pasti memberikan hukuman. Wajar bagi kita memberikan hukuman. Selanjutnya baru konsekuensi. Tapi mari kita rubah. Yang biasanya anak salah kita berikan hukuman, anak salah kita berikan konsekuensi. Mari kita rubah, kita beri restitusi. Apa itu restitusi? Nah, kita belajar tentang hukuman dulu. Kenapa tidak boleh hukuman? Kenapa tidak boleh konsekuensi? Nah, hukuman itu apa toh? Hukuman ini gini, jadi bersifat tidak terencana. Kadang tiba-tiba. Misalkan ada anak bertengkar, kita kan kadang emosi ya. Kamu bertengkar, ayo kamu saya hukum jangan membersihkan kelas. Itu kan otomatis dari kita. Dan itu pikirannya kita itu memberi dampak yang baik kepada anak. Ternyata ini hukuman itu bersifat satu arah. Jadi kalau hukuman itu yang membuat siapa? Kita. Apakah siswa kita kasih tahu kamu minta hukuman apa? Kan kita jarang, mesti secara otomatis kan memberikan hukuman. Dan itu tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Berarti kita secara otomatis memberikan hukuman tanpa melibatkan anak untuk membicarakan tersebut. Yang kedua, konsekuensi. Nah, baru yang kedua, konsekuensi ini diberikan guru tapi juga melibatkan anak. Misalkan kamu nggak mengerjakan PR 2 kali, apa yang akan jadi konsekuensi? Misalkan kamu minta hukuman apa? Misalkan seperti itu. Nah, itu namanya konsekuensi. Nah, biasanya diukur berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalkan setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, berarti anak misalkan menulis 10 kali, menulis 20 kali, misalkan seperti itu. Itu konsekuensi. Yang ketiga, restitusi lah, yang sekarang harus kita lakukan. Tinggalkan yang namanya hukuman, tinggalkan yang namanya konsekuensi. Itu hukuman, konsekuensi itu usahakan jadi langkah yang terakhir kalau benar-benar kita sudah mentok dengan suatu keadaan. Kalau bisa jangan digunakan. Kita tinggalkan yang namanya hukuman, kita tinggalkan dengan konsekuensi. Karena apa? Sekarang coba, pernah nggak Bapak Ibu ketika waktu SD atau SMP punya pengalaman buruk kepada guru kalian? Misalkan aku terlambat suruh keliling lapangan. Ada kan? Ada. Nah, itu membekas nggak sampai sekarang? Membekas. Mungkin bagi Bapak Ibu guru mereka nggak sadar. Aku memberikan hukuman biar kamu disiplin. Tapi apa yang kita rasakan? Sampai sekarang kita masih ingat. Padahal sudah umur berapa kita? 30-an. Padahal SD kita umur 7 tahun, 8 tahun, tapi masih ingat di ingatan kita sampai sekarang. Makanya kita hindari yang namanya hukuman atau konsekuensi. Kita rubah dengan restitusi. Apa itu restitusi? Jadi proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi anak bersalah itu jangan langsung kita berikan hukuman, tapi ini menciptakan kondisi untuk memperbaiki, biar dia memperbaiki kesalahannya sendiri. Jangan kita langsung mengejudge atau menghukum anak. Nah, restitusi itu merupakan proses kolaborasi, jadi nggak bisa anak sendiri, nggak bisa guru sendiri. Kita melibatkan guru dan murid untuk membantu memecahkan masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nanti ada caranya bagaimana melakukan restitusi. Ini baru pengertian dulu. Nah, untuk mencapai kegiatan yang disiplin positif tadi, kita membutuhkan yang namanya keyakinan kelas.
sebelum Bapak Ibu mendengar keyakinan kelas, biasanya yang ada di kelas kita, di papan kelas kita, itu namanya apa? Tata tertib kelas. Ada lagi? Aturan kelas. Nah, itu boleh tidak? Boleh. Terus, nah baru dari aturan, dari tata tertib, kita kaji ulang, kita jadikan keyakinan kelas. Apa bedanya tata tertib dengan keyakinan? Kalau tata tertib yang membuat siapa? Guru. Tata tertib sekolah yang membuat siapa? Kepala sekolah. Tata tertib kelas yang membuat guru. Apakah tata tertib itu melibatkan siswa ketika kita membuatnya? Siswa nggak tahu, ngerti-ngerti ditempel di papan baca ini. 1. Menjaga kebersihan. 2. Hormat pada guru. Siswa nggak tahu itu maksudnya apa, ngerti-ngerti suruh baca, suruh melaksanakan. Itu namanya tata tertib. Kita ubah sekarang jadi keyakinan kelas. Ini masih berlaku, nggak apa-apa, tapi kita kaji ulang. Nah, keyakinan kelas di sini adalah setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas yang dapat menciptakan sebuah lingkungan yang positif. Jadi kita usahakan perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan. Yang tentunya kebiasaan itu bagaimana? Harus mengarah ke kegiatan yang positif. Dan itu diusahakan anak sendiri yang sadar, bukan karena paksaan. Nah, mengapa? Makanya tadi kelihatannya ada nggak peraturan kelas? Ada. Dan dulu kita selalu tata tertib aturan kelas. Mengapa menjadi keyakinan kelas, tidak peraturan kelas saja? Karena ini. Nah, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Misalkan Bapak Ibu yakin. Nah, kalau yang namanya yakin, oh aku yakin aku bisa mendapatkan sertifikasi, misalkan gitu. Kalau kita yakin, kita akan berusaha, ya enggak? Dengan melalui apa? Misalkan Bu Handa baru akan mulai PPG, dia yakin, saya yakin aku bisa sertifikasi. Berarti Bu Handa belajar untuk mencapai ikut PPG. Apakah itu paksaan? Tidak, itu kan ya dia keyakinan dari diri sendiri. Jadi dia melangkahnya lebih enak. Nah, itu juga kita tanamkan kepada anak. Berarti anak harus yakin kalau hormat kepada orang lain itu bisa berdampak baik bagi dirinya sendiri. Dan berarti yang melangkah, yang sadar itu anak sendiri. Ini supaya apa? Supaya buat nyaman bagi semua, baik guru ataupun siswa. Nah, bagaimana membentuk keyakinan sekolah atau kelas? Nah, mungkin selama ini keyakinan kelas itu apa toh? Kita bingung. Nah, langkah-langkah membuat keyakinan kelas jadi seperti ini. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati di sebuah sekolah atau di kelas. Jadi, yang tadi aturan tadi bisa digunakan. Tapi kita mengadakan curah pendapat. Bertanya dulu kepada anak-anak. Misalkan anak-anak banyak kelas yang kalian inginkan itu kelas yang seperti apa? Biar mereka menuliskan kelas impian atau aturan-aturan yang selama ini kalian lakukan itu apa? Biar mereka menuliskan sendiri apa yang mereka ketahui. Selanjutnya yang kedua, semua masukan dari anak-anak kita catat. Kita catat atau anak-anak suruh tempel di depan pakai sticky note atau anak suruh nulis di papan, gak apa-apa, yang penting anak biarkan mengembangkan idenya atau pendapatnya apa, jangan dihentikan. Apapun yang mereka inginkan, biarkan. Selanjutnya, yang ketiga, dari semua yang anak-anak tuliskan tadi, susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan kelas. Gantilah kalimat-kalimat bentuk negatif menjadi positif. Mungkin dalam contoh, anak menuliskan jangan berlari di kelas.
jangan berlari. Ini kalimat apa? Negatif. Kita jadikan jangan berlari ini menjadi keyakinan kelas itu dengan misalkan berjalanlah di dalam kelas. Nah kan jangan membuli teman. Nah itu kan kalimat apa? Negatif. Di keyakinan kelas jangan dituliskan jangan membuli teman, tapi kita buat kalimat itu menjadi kalimat positif. Hargai teman, misalkan seperti itu. Misalkan jangan membentak atau jangan apa. Nah, itu bisa kita jadikan hormati guru, hormati teman. Oke? Jangan menggunakan kalimat negatif dalam membuat keyakinan. Ubah menjadi kalimat positif. Karena kalau menggunakan kalimat negatif itu juga berlaku bagi anak kita. Misalkan, kamu jangan nangis. Yang dipikirkan anak itu malah nangisnya. Tapi kalau ayo diam. Nah, itu yang dipikirkan itu malah diamnya. Tapi jangan nangis, itu malah nangisnya. Kalau jangan lari-lari, itu malah lari-larinya. Tapi ayo berjalan, itu lebih bagaimana? Di pikiran anak itu lebih terasa. Jadi lebih paham anak untuk mencerna apa yang kita ucapkan. Selanjutnya, tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Mungkin ada kata-kata yang sama, itu jadikan satu. Yang sama itu kita jadikan satu. Ya kan, jangan membuli itu mungkin kata-kata jangan mengejek, jangan menghina, itu kan jadi sama ya. Nah, itu jadikan satu, mungkin saling menghargai. Misalkan jangan mencela-cela tembok, jangan membuang sampah. Itu jadikan satu, jagalah kebersihan, kan? Jadi seperti itu. Sedikit tapi maknanya sudah banyak. Nah, itu cara membuat keyakinan kelas. Kemudian, tinjau ulang keyakinan kelas secara bersama-sama. Seharusnya setelah beberapa peraturan telah disatukan, butir pernyataan keyakinan akan berkurang karena sudah jadi itu satu keyakinan yang sama. Sebaiknya ini tidak terlalu banyak. Jadi keyakinan kelas itu tidak harus 1 sampai 20. Oke. Bocah malah ora paham, tidak mudah. Jadi ini berkisar antara 3 sampai 7 prinsip keyakinan. Kenapa hanya sedikit? Ya biar anak itu benar-benar melakukan. Dikit tapi anak melakukan. Daripada banyak yang anak malah bingung mana yang harus dilakukan. Jadi sedikit saja, yang penting itu jadi budaya anak di dalam kelas. Nah, bila terlalu banyak dia akan sulit mengingatnya dan juga sulit menjalankannya. Aku kudu piye bar iki kok enak iki. Nah, itu akan menjadi sulit. Nah, setelah keyakinan kelas selesai dibuat, kita menyuruh anak-anak seluruh warga kelas meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani keyakinan kelas tersebut, termasuk guru dan semua warga atau murid. Jadi nanti bawahnya anak yang tanda tangan biasanya kan aturan tata kelas, yang tanda tangan guru sama kepala sekolah. Tapi kalau keyakinan kelas yang tanda tangan siapa? Seluruh warga di kelas. Ya anak kalau 28, ya 28 itu tanda tangan semua. Kita berikan tempat bawahnya cili-cili apa yang penting semuanya ikut tanda tangan karena semuanya yang membuat, semua yang menyepakati. Nah, selanjutnya kalau sudah keyakinan kelas di mana? Jangan dibuat di print atau ditutup di buku, nggak ada yang baca. Ditempel di dinding yang mudah terlihat. Ditempel ya, tapi di belakang pintu anak yang bisa baca. Di tempat yang bisa dilihat anak bareng. Kalau perlu dibuat poster yang gede, diberi gambar. Kita bisa ngeprint poster yang gede, itu bisa di print satu-satu, jadi kan biar gede terbaca semua. Jangan yang kertas kecil, anak nggak kelihatan, baca susah. Nanti bisa minta belajar sama Pak Arsi untuk membuat poster yang gede ya. MMD. Nah, ini contoh keyakinan
keyakinan kelas. Nah, begini jadi kalau di kelas 1 ini belum apa? Belum mengajak anak untuk membuat kesalahan itu mereka sadar diri. Kalau jadi teman, nah kita bisa jadi teman. Kan kita ajak diskusi. Kenapa kamu melakukan itu? Apa yang mendasari kamu? Itu kalau kita jadi teman. Kalau kita jadi manajer, nah kita bisa jadi pemantau, kita juga bisa jadi teman dengan cara melakukan ini. Kalau anak bersalah, kita lakukan yang namanya segitiga restitusi. Jadi jangan langsung menghukum anak. Yang pertama kali kita lakukan, misalkan ada kasus si Winda mencoret-coret buku Nisa. Nah, Winda mencoret-coret buku Nisa. Yang kita salahkan siapa? Nisa apa Winda? Pasti Winda yang mencoret-coret. karena yang mencoret kan Masalah ini sambil lihat buku seanggon. Itu boleh nggak kita marahin Winda di depan teman-temannya? Tak boleh. Winda pengen ngapa nara nyeret-nyeret buku Nisa? Boleh nggak seperti itu? Tak boleh. Ayo Winda duduk di belakang, kamu nggak keren. Boleh nggak seperti itu? Wah, aku mau Jangan seperti itu karena itu bisa membuat sakit hati Winda. anak. Caranya bagaimana? Kita panggil sendiri, misalkan ke kantor sendiri. Ini dengan cara namanya nih menstabilkan identitas. mengamankan identitas. Berarti identitas kalau dia kontroler tidak. Selain itu juga buat gini, kamu biar nggak merasa bersalah banget. Nanti setelah dipanggil, duduk berdua sama guru, gurunya bertanya, Winda, kenapa kamu melakukan seperti itu? Nah, pasti kamu melakukan seperti itu ada alasan. Atau misalkan kamu melakukan seperti itu pasti punya tujuan. Kalau aku misalnya jawabnya nggak jujur, pilih. Kita gali dulu. Nah, kan kita tahu kenapa. Jujur apa aja. Nah, Soalnya takut enek sing menunggu itu. Nah, kita tanya, dia jujur apa enggaknya kita gali terus. Nah, kita tanya dulu, setiap orang pasti melakukan kesalahan, jadi jangan langsung menyalahkan. Kalau Bu Guru lihat tadi kamu mencoret-coret buku Nisa, mungkin apakah kamu punya tujuan tertentu? Apa ketika kamu mencoret-coret, apakah kamu merasa senang atau merasa puas? Digitukan. Apakah kamu senang? Mungkin. Apakah puas? Ya Bu, saya puas sudah mencoret-coret buku Nisa. Karena Nisa anaknya gini-gini. Biarkan dia meluapkan apa yang dalam isinya. Baru setelah itu, oke, Bu Guru di sini tidak akan menyalahkan kamu ataupun Nisa. Tapi ini validasi tindakan yang salah. Kan tadi tindakan benar salah. Jadi gini, saya tidak akan menyalahkan kamu, tidak akan menyalahkan kamu. Nah, tidak menyalahkannya bukannya membiarkan anak itu melakukan lagi kesalahan. Tapi apakah kamu tahu dengan kamu mencoret-coret buku Nisa tadi membuat Nisa kecewa? Nah, kamu lihat tadi Nisa kecewa nggak, Winda? Nangis. Nah, nangis. Nah, apakah kalau Nisa nangis kamu merasa puas? Seperti itu. Kasihan. Gitu kan. Nah, biar dia merasa, oh iya, aku nyuruh buku Nisa, berarti Nisa tadi nangis. Berarti Nisa itu kecewa kan? Anak sendiri yang merasa bersalah. Jadi kita gitu kan. Terus apakah kamu punya alasan melakukan itu? Lah, kita tanya alasannya apa? Mungkin anak bisa menjawab. Buku deh orang. Buku dirorek. Terus kita tanyakan, apa tidak ada cara selain itu? Nah, kita kan sudah membuat keyakinan keras. Misalkan ya sudah membuat keyakinan keras. Baru yang tadi validasi tindakan yang salah tadi kita tanyakan keyakinan. Kalau belum punya keyakinan, kita tanyakan aturan di dalam kelas. Apakah perbuatanmu itu sudah sesuai keyakinan? Misalkan, kalau belum punya, apakah itu sesuai aturan?
aturan. Kalau di kelas juga nggak ada aturan, ya kita tanyakan apakah perbuatan seperti itu baik, apakah perbuatan seperti itu terpuji. Nah, kalau dia menjawab iya, tontonkan perbuatan yang terpuji itu seperti apa. Kalau menjawab tidak, nah berarti kalau tidak, berarti kamu ini jadi orang yang seperti apa, Winda? Pengen menjadi orang yang lebih baik lagi atau mau tetap jadi seperti ini? Nah, bisa kita lakukan seperti itu. Terus baru kita ke konsekuensi. Karena kamu tadi sudah melakukan kegiatan seperti itu, apa yang harus kamu lakukan kepada Nisa untuk memperbaiki hubungan atau memperbaiki keadaan? Jadi anak yang muncul membuat atau menyelesaikan masalah, bukan kita. Jadi ajarkan anak untuk berusaha menyelesaikan masalahnya. Misalkan saya mau ganti bukunya Nisa, Bu, boleh enggak? Ya boleh, kan anak sendiri. Saya nggak punya uang Ibu kalau mengganti bukunya Nisa, saya minta maaf aja. Ya udah, minta maaf. Terus kita tanyakan bagaimana kalau besok kamu mengulangi kegiatan seperti itu lagi. Baru kita berikan anak untuk memberikan konsekuensinya kepada dirinya sendiri. Nah, itu langkah-langkah sesitika restitusi. Kita gunakan ini dulu, hilangkan konsekuensi sama hukuman. Kita usahakan kita gunakan segitiga restitusi biar anak yang membuat bersalahnya menjadi suatu kekuatan dirinya, supaya melepaskan kesalahannya, supaya berbuat sesuai dengan keinginan tapi yang positif, biar anak menyelesaikan masalahnya sendiri. Apapun yang diucapkan anak, ya udah, berarti kan dia konsekuensi dari anak tersebut. Misalkan 1-2 kali anak tetap melakukan itu, kan tadi sudah ada perjanjian dari anak. Bisa kita panggil lagi, bisa kita tanyakan keyakinan apa yang sudah kita buat. Begitu aja Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nenek maaf, nanti bisa di crop ya, tadi saya